Walaupun saudara dan saya, Bapak Ibu Saudari, kita tidak satu darah, tetapi sekali lagi kita dipersatukan oleh darah Yesus Kristus. Amin ya. Bu Ira Puspita juga yang setia dari Banyuwangi, Tuhan memberkati ya. Haleluya. Bu Rayatu dari Tangerang juga Tuhan memberkati. God bless you ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Bu Acan Lim dari Jakarta Barat ya. Tuhan memberkati. Dari Kapuk yang saya tahu, Bu Acan Lim, Tuhan berkati. Lalu kemudian Pak Peter juga, Tuhan memberkati, sehat selalu buat Pak Peter. Setiap hari teruslah setia bersama-sama mencari wajah Tuhan ya dalam setiap kehidupan Pak Peter. Shalom Bu Ani Sumendap, shalom. Ya dari Manado, Tuhan memberkati. God bless you ya teman-teman semua. Pak Yahya atau Ibu Yahya Widodo, Tuhan memberkati. God bless you. Buat setiap teman-teman semua. Ibu Rosalina Parlindungan dari Pangkalan Bun juga yang setia. Thank you ya buat teman-teman semua yang telah menulis di dalam kolom komentar itu. Bapak Ibu, jangan lupa saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa menerbangkan gift, saudara juga bisa Bapak Ibu Saudari kalau saudara terberkati, saudara juga bisa Bapak Ibu Saudari follow Pastor Ndeso di TikTok maupun subscribe Pastor Ndeso di YouTube, atau saudara bisa share channel ini di status-status kita atau mungkin di grup-grup yang kita punya ya di media-media sosial kita semua. Dan bagikan Bapak Ibu Saudari, kenapa ya Bapak Ibu Saudari, mereka yang melihat status-status saudara perlu mengikuti channel Pastor Ndeso. Bagikan testimoninya ya dalam setiap kehidupan kalian semua, sehingga orang-orang itu ya di sekitarmu itu, teman-teman, kawan-kawan, keluarga besar, siapapun yang kepoin akun kalian semua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka jadi pengen tahu apa sih channel Pastor Ndeso, kenapa Bapak ini setia mengikuti channel Pastor Ndeso. Kenapa sih dia tiap hari selalu mengikuti channel Pastor Ndeso, selalu uploadnya, statusnya mengenai Pastor Ndeso. Nah saudara bagikan testimoninya, sehingga teman-teman yang lain, saudara, kita juga punya dua tujuan. Yang pertama, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya, untuk kita bawa kepada Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, agar mereka tetap setia sampai pada akhir dalam setiap hidup mereka. Yang ketiga, sasaran kita, Bapak Ibu Saudari, supaya setiap jiwa-jiwa yang kita layani itu terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, ya, terus bertumbuh dalam iman secara pribadi kepada Tuhan. Makanya saudara, kita belajar memuji, menyembah, berdoa, kita belajar juga duduk diam di kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini, ya Bapak Ibu Saudari, atau setiap paginya di channel ini. Kalau saudara rindu, saudara belajar seri-seri khotbah yang saya sampaikan, Bapak Ibu Saudari dapat menonton kembali di channel YouTube. Itu sudah hampir 800 khotbah yang Pastor Ndeso tampilkan di sana. Tontonlah dari tema-tema yang memberkati atau dari video-video yang banyak ditonton orang terlebih dahulu. Nanti saudara lihat adakah tema-tema yang memberkati, dan milikilah waktu ya, entah siang, entah ketika saudara dalam perjalanan bekerja ke tempat bisnis atau pulang dari tempat pekerjaan saudara, atau nanti sore atau malam hari sebelum saudara beristirahat, miliki waktu. Untuk apa? Untuk saudara terus belajar kebenaran firman Tuhan itu, ya. Dan saudara banyak-banyakinlah dengar firman Tuhan, sehingga iman itu muncul, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara. Dan terlebih banyak-banyakilah hidupi firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu mengubah setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, ya, dalam setiap hidup kita semua. Jadi shalom sekali lagi buat setiap teman-teman semua dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita membeli sebuah mobil yang mahal atau membeli mobil mewah yang mahal, Bapak Ibu Saudari, katakanlah sebuah mobil sport keluaran terbaru dalam setiap kehidupan kalian semua. Hal pertama yang akan kita lakukan tentunya adalah membaca buku panduannya, ya. Itulah hal yang pertama. Saudara akan membaca buku panduannya supaya saudara, hati dan kehidupanmu bisa teredukasi bagaimana menggunakan mobil sport keluaran terbaru itu. Saudara, kita akan merawatnya dengan bahan bakar terbaik. Kita akan memastikan mesinnya itu berjalan sesuai dengan maksud sang perancang mobil tersebut, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus,
itulah yang kita akan lakukan. Saudara, kita tidak akan pernah menggunakan mobil sport itu untuk mengangkut tumpukan sampah atau material bangunan di dalam setiap hidup saudara. Setuju ya Bapak Ibu Saudari? Kalau saudara memakai mobil sport itu untuk mengangkut tumpukan sampah atau material-material bangunan, saudara sedang menghina, atau itu adalah sebuah penghinaan terhadap nilai mobil tersebut, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sayangnya banyak dari kita tanpa sadar sedang memperlakukan rumah tangga kita, keluarga kita seperti itu. Pernikahan kita dirancang oleh Allah dengan begitu sakral, begitu mahal, begitu mulia di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, seringkali kita turunkan kasta dari pernikahan itu menjadi alat hanya untuk mengejar impian-impian duniawi. Ya, bahkan beberapa tahun yang lalu pernah Bapak Ibu Saudari, saya mendengar di sebuah portal berita bagaimana wanita-wanita di satu daerah, saya lupa nama daerahnya, ketika mereka sudah sampai ke tahap PNS ya, PNS yang aman di dalam setiap hidup mereka, akhirnya mereka meninggalkan suami mereka. Mereka memilih untuk bercerai, Bapak Ibu Saudari, dan ya mungkin merepotkan suaminya dan lain sebagainya. Saudara, ingat pernikahan kita dirancang sebenarnya oleh Allah dengan begitu sakral, begitu mahal, begitu mulia, khususnya pernikahan-pernikahan Kristen. Seringkali saudara turunkan mungkin kastanya hanya menjadi alat untuk mengejar impian-impian duniawi. Saudara-saudari, kita habis-habisan berinvestasi agar rumah fisik kita megah, agar pendidikan anak-anak kita semua di sekolah di tempat yang terbaik, dan agar investasi masa depan kita aman. Kita sibuk mendandani luarnya saja di dalam keluarga-keluarga kita atau rumah tangga kita, tetapi membiarkan mesin rohani di dalamnya, saudara, perlahan-lahan itu mati total. Kita jarang berdoa bersama dengan pasangan kita. Kita jarang mendiskusikan firman Tuhan ketika kita sedang makan. Saudara, kita tidak punya ruang untuk melayani Tuhan sebagai satu keluarga. Hari ini, mari saudara, kita belajar kembali mendengar setiap detak jantung Allah bagi keluarga-keluarga kita semua. Bapak Ibu, rumah tangga kita bukanlah milik kita, itu milik Allah. Mari kita temukan kembali, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, tentunya ya kebenaran-kebenaran di dalam setiap rumah tangga yang perlu kita renungkan, yang seharusnya bukan lagi berpusat pada apa yang bisa dunia berikan bagi keluarga saya, tetapi apa yang bisa keluarga saya, ya Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa keluarga saya persembahkan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Seharusnya seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, bayangkan ada pemandangan yang sering terjadi di dalam rumah kita semua, pribadi lepas pribadi. Ya, setiap pagi jam alarm itu berbunyi. Saudara, pagi hari dimulai di dalam setiap keluarga-keluarga, kebanyakan setiap keluarga dengan tergesa-gesa. Suami bersiap-siap untuk bekerja sambil memikirkan setiap tekanan-tekanan di kantornya, atau mungkin ada target bisnis yang belum tercapai. Lalu kemudian istri itu sibuk di dapur dalam setiap hidupnya, mungkin sambil membangunkan anak-anak, ayo bangun, bangun. Tapi anak-anak juga susah sekali Bapak Ibu Saudari beranjak dari tempat tidur mereka, karena semalam habis bermain gadget, ya, hingga larut malam dalam setiap kehidupan anak-anak kita. Saudara, di tengah-tengah nanti ketika kita sudah berjalan dari rumah kita, ya, di jalanan itu, saudara, banyak klakson-klakson kendaraan. Lalu kemudian ada omelan-omelan kecil mulai terdengar dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, lalu kemudian kita sampai bekerja seharian, dan nanti kembali kita pulang ke rumah dalam keadaan fisik yang sudah terkuras habis. Malam harinya, saudara, rumah kita tidak jarang berubah menjadi hotel yang gratis. Kenapa dikatakan hotel yang gratis? Iya, karena saudara, suamimu, istrimu hanya menumpang tidur di bawah atap yang sama, tetapi masing-masing terjebak dalam layar ponselnya. Ya, masing-masing terjebak dengan ponselnya masing-masing. Suami dengan ponselnya, istri dengan ponselnya, tetapi hati mereka terpisah
seperti ada jarak ribuan kilometer. Mau ngomong pun males Bapak Ibu Saudari rasanya. Saudara, dan mungkin banyak dari kita yang mulai bertanya, Tuhan, apakah pernikahan saya hanya sebatas rutinitas yang melelahkan ini? Apakah rumah tangga saya hanya tempat untuk membayar cicilan, hanya untuk membesarkan anak-anak saja? Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan datang bukan untuk menghakimi setiap kelelahan-kelelahan kita, melainkan untuk mengembalikan kita pada cetak biru yang semula. Tuhan tidak pernah mendesain rumah tangga kita hanya untuk sekedar bertahan hidup, saudara, atau hanya untuk survive dalam hidupmu. Tuhan menciptakan keluarga-keluarga kita untuk sebuah panggilan yang mulia, untuk menjadi bait kudusnya, tempat di mana kehadirannya itu nyata, dan tentunya sebuah tim rohani yang bergerak bersama-sama untuk mengabdi kepada Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah yang Tuhan rindukan di tengah-tengah setiap rumah tangga kita semua. Dan saya mau mengajak pagi hari ini, seperti komitmen saya di setiap hari Sabtu, kita akan belajar terus mengenai pernikahan. Ya Bapak Ibu Saudari, mengenai dunia pernikahan, dunia parenting, ya pokoknya dunia keluarga saudara, setiap Sabtu. Ya Bapak Ibu Saudari, seperti hari ini. Saudara, tentunya adalah panggilan yang mulia dalam setiap pernikahan atau rumah tangga Kristen. Sehingga Bapak Ibu Saudari diajak ya sebagai keluarga untuk mengabdi dan melayani Tuhan dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, saudara, kita bersyukur hari ini adalah hari yang indah, di mana kita bisa berkumpul bersama-sama, khususnya di channel Pastor Ndeso sebagai keluarga Allah. Saudara, ketika kita berbicara tentang pernikahan, ketika kita berbicara tentang sebuah rumah tangga, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran-pikiran kita? Bapak Ibu, apakah sebuah pelabuhan kedamaian di dalam rumah tangga kita? Atau saudara, di dalam setiap rumah tangga kita ada sebuah medan perjuangan yang penuh dengan konflik. Ya, konflik dengan siapa? Dengan suami, dengan istri, dengan pasangan kita. Saudara, apakah sebuah rumah tangga saudara hari-hari ini saudara sedang jalani seperti sebuah medan perjuangan yang penuh dengan cicilan, yang penuh dengan urusan sekolah anak-anak saja? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seringkali dunia mengajari kita bahwa pernikahan adalah tentang kebahagiaan pribadi dalam setiap kehidupan kita semua. Saya itu menikah Pak Pendeta supaya saya bisa bahagia dalam setiap hidup saya sama orang tersebut. Kalau saya sudah tidak bahagia Pak Pendeta, untuk apa dipertahankan? Saudara, inilah kecacatan logika terbesar di dalam pernikahan yang keliru tersebut. Ya, saudara, banyak setiap kita mungkin merindukan atau mendambakan kebahagiaan di dalam setiap pernikahan kita. Tetapi nanti kalau sudah tidak bahagia lagi, saudara berpikir, untuk apa dipertahankan? Saudara-saudari yang terkasih, makanya tingkat perceraian hari-hari ini bukan semakin menurun, semakin meningkat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih, saudara bisa bayangkan sebuah ponsel, sebuah handphone ya yang pintar, yang canggih di dalam setiap hidup saudara. Tetapi handphone tersebut, saudara dan saya hanya menggunakannya untuk mengganjal pintu rumah yang sedang terbuka. Jadi handphone yang saudara beli sekitar 20 juta, ya Bapak Ibu Saudari, atau berapa ratus dolar itu, saudara, atau berapa ribu dolar Bapak Ibu Saudari yang saudara beli lewat handphone saudara tersebut. Ya, handphonenya canggih, tetapi ternyata hanya untuk mengganjal pintu rumah yang terbuka dalam setiap hidup saudara. Saudara, ya ponsel itu tentunya bisa melakukan tugasnya, mengganjal pintu rumah itu yang terbuka. Tetapi ponsel yang canggih itu, saudara, sebenarnya saudara sedang menghina tujuan daripada sang pencipta ponsel tersebut. Kenapa Bapak Ibu Saudari? Karena ponsel tersebut bukan untuk mengganjal pintu rumah yang terbuka, tetapi ponsel tersebut digunakan atau diciptakan untuk sebuah komunikasi, untuk sebuah konektivitas tingkat tinggi, bukan jadi ganjalan pintu
dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Banyak orang-orang Kristen atau pernikahan-pernikahan Kristen memperlakukan pernikahan itu seperti ganjalan pintu itu. Pernikahan itu hanya dipakai untuk status sosial. Pernikahan itu hanya dipakai untuk legalitas keturunan supaya kita memiliki keturunan dalam setiap kehidupan kita. Atau hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis. Urusannya pokoknya seks dan lain sebagainya. Hanya memenuhi kebutuhan emosional semata. Saudara, kita lupa bahwa pencipta pernikahan, yaitu Allah sendiri, itu memiliki desain. Itu memiliki panggilan yang jauh lebih mulia daripada sekedar urusan yang tadi saya sampaikan. Hanya untuk status sosial, hanya untuk membuat atau memenuhi kebutuhan biologi saudara dan emosional semata. Ya, Bapak Ibu, ingat baik-baik bahwa pernikahan Kristen atau pernikahan kita itu bukan sekedar tentang menemukan kebahagiaan. Tetapi pernikahan-pernikahan kita, Bapak Ibu Saudari, yaitu untuk menggenapi panggilan kudus. Untuk saudara dan saya mengabdi dan melayani Tuhan bersama dengan pasanganmu bersama-sama. Amin, Bapak Ibu Saudari. Yang setuju katakan amin. Mari kita sama-sama belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Kita melihat ada dua fondasi kebenaran nanti, atau mungkin ada tiga yang saya sampaikan, yang akan mengubah cara pandang kita semua, saudara, atau mengubah cara pandang kita terhadap sebuah rumah tangga. Yang pertama, saudara-saudari yang terkasih, pernikahan adalah desain Allah untuk menampilkan Injil. Efesus 5 ayat 31 sampai 32 dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara, Rasul Paulus membongkar sebuah rahasia terbesar tentang pernikahan di dalam surat Efesus ini. Saudara, ingat ya, yang bagian pertama ini saya mau mengajak kita bahwa pernikahan itu adalah desain Allah untuk menampilkan Injil. Saudara, perhatikanlah kalimat terakhir. Pernikahan itu adalah miniatur, yaitu hubungan Kristus dan jemaat, kata Paulus. Bapak Ibu, bagi suami, panggilan untuk mengasihi istri itu sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang rela berkorban. Dia tidak egois ketika menjadi suami. Dia tentunya memimpin dengan hati seorang hamba di dalam setiap kehidupannya, bukan dengan tangan, bukan dengan kaki, bukan dengan amarah. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah panggilan pernikahan bagi suami. Saudara, ingat baik-baik, pernikahan itu adalah gambaran atau miniatur hubungan Kristus dan jemaat. Jadi panggilan untuk suami, kasih istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Beranilah berkorban bagi istrimu. Belajar untuk menjadi suami yang tidak egois. Belajar untuk menjadi suami yang memimpin dengan hati seorang hamba. Itulah panggilannya bagi seorang suami dalam pernikahan. Bagi seorang istri, saudara, kalian punya tugas, kalian punya panggilan untuk menghormati, untuk tunduk kepada suami seperti jemaat kepada Kristus. Jemaat itu harus tunduk kepada Kristus. Kalau dia tidak tahu otoritasnya, kalau dia tidak mau tunduk kepada otoritasnya, yaitu Kristus atau hamba Tuhan yang dipercayakan dalam setiap kehidupannya, saudara, dia tidak mengasihi Kristus di dalam setiap kehidupan ini. Maka para istri dipanggil untuk menghormati, untuk tunduk kepada suami seperti jemaat kepada Kristus. Bukan karena istri lemah, ingat baik-baik. Bukan karena wanita-wanita itu lemah, melainkan Bapak Ibu Saudari, ketika kalian sebagai wanita tunduk dan menghormati suami, itu bentuk ketaatan kepada otoritas Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ingat ya, jadi kalian itu tunduk bukan karena kalian lemah, ya, khususnya wanita, tetapi itu bentuk ketaatan seorang wanita kepada otoritas Allah di dalam setiap kehidupan kalian semua. Jadi ketika lingkungan sekitar melihat rumah tangga kita, saudara, kita yang menjalankan panggilan ini bagi suami dan istri,
Ya, setiap lingkungan-lingkungan itu akan melihat setiap rumah tangga saudara. Mereka seharusnya tidak hanya melihat suami dan istri yang kompak saja, tetapi mereka sedang melihat bahwa kompak saja. Tetapi mereka sedang melihat bahwa Injil itu hidup di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saat suami mengampuni istri, atau ketika istri menghormati suami yang mungkin sedang berproses di dalam setiap kehidupan suami tersebut, saudara, dunia melihat bagaimana Kristus mengasihi manusia. Bagaimana pernikahan kalian semua itu menjadi khotbah yang hidup, ya, menjadi khotbah visual yang hidup bagi dunia yang sedang rusak ini, khususnya bagi orang-orang di sekitarmu yang melihat pernikahanmu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari sama-sama, saudara, inilah yang kita renungkan pada bagian yang pertama ini. Saudara diajak untuk bersama-sama memiliki komitmen di dalam setiap hidup saudara. Ketika Rasul Paulus berbicara, Bapak Ibu Saudari, ya, atau mungkin dia mengutip Kejadian pasal 2 ayat 24 tentang menjadi satu daging, saudara, dia tidak sedang berbicara tentang penyatuan fisik semata, tetapi Paulus menggunakan istilah mysterion mega, rahasia besar di dalam bahasa Yunaninya. Saudara, di zaman dulu pernikahan itu seringkali dianggap sebagai transaksi, ya, transaksi yang legal, menguntungkan secara ekonomi, atau hanya untuk memenuhi hasrat biologis, atau kalau raja pengen menyerang satu wilayah yang lain, nanti transaksinya diberikan pernikahan, ya, anak pada penguasa dari kota tersebut diberikan kepada orang yang mau menyerang kota itu. Maka terjadilah, Bapak Ibu Saudari, ya, mereka bersatu karena tadi anak yang raja tersebut sudah diberikan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman dulu pernikahan seringkali dianggap sebagai transaksi yang legal atau ekonomi, atau hanya untuk memenuhi hasrat biologis. Namun Paulus meruntuhkan standar sekuler itu dengan menyatakan bahwa blueprint dari pernikahan sebenarnya itu disalin dari hubungan antara Kristus dan jemaat. Jadi saudara, panggilan suami untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat itu memiliki standar, Bapak Ibu Saudari, yaitu standarnya adalah kematian diri sendiri. Suami harus mati terhadap diri sendiri, nggak boleh menjadi suami yang egois. Saudara, Kristus tidak menunggu jemaatnya menjadi sempurna baru dia mati bagi mereka, tetapi Kristus justru rela mati justru saat kita jemaat-jemaat yang masih berdosa. Demikian, Bapak Ibu Saudari, seharusnya suami mengasihi istri. Saudara, dia berani berkorban bagi dirinya walaupun istrinya masih belum sempurna. Dia rela berkorban bagi rumah tangganya, maksud saya, ya, bagi istrinya walaupun istrinya itu belum sempurna. Saudara, demikian pula para istri, belajar tunduk kepada suamimu. Hupatosomai, ya, belajar tunduk kepada suamimu. Saudara, bagi para wanita, ketika kalian tunduk kepada suami, itu bukanlah perbudakan, melainkan tindakan sukarela. Ya, saudara, itulah tindakan sukarela sebagai seorang wanita yang terhormat. Saudara, meniru ketundukan Kristus kepada Bapa yang di sorga. Demi apa? Demi menggenapi rencana keselamatan. Itulah panggilan bagi istri, ya, sehingga saudara tahu, bukan saudara menjadi budak di dalam rumah tangga, tetapi itu tindakan sukarela saudara. Itu tindakan yang terhormat bagi istri ketika bisa tunduk kepada suami. Karena saudara sedang meniru ketertundukan Kristus kepada Bapa demi menggenapi rencana keselamatan itu. Maka Bapak Ibu, pernikahan Kristen tentunya adalah khotbah tadi, ya, khotbah visual. Khotbah yang hidup bagi dunia ini. Dunia yang sedang patah hati, dunia yang sedang sinis terhadap komitmen, itu membutuhkan bukti nyata bahwa kasih yang setia, kasih itu saudara dapat mengampuni, kasih itu saudara berani berkorban, dan itu nyata karena mereka melihat rumah tangga saudara. Ya, Bapak Ibu Saudari, kitalah, ya, Bapak Ibu Saudari ini kasih Tuhan, ketika saudara menjalani pernikahan itu, kitalah sebagai khotbah
yang berjalan itu. Kitalah sebagai khotbah yang hidup itu. Bapak Ibu Saudari, sehingga dunia itu dapat melihat bagaimana pernikahan-pernikahan Kristen kita semua boleh menjadi berkat bagi setiap hidup mereka. Rumah tangga kita tentunya adalah satu-satunya Alkitab yang mungkin dibaca oleh tetangga-tetangga kita. Saudara, rumah tangga kita, Bapak Ibu Saudari, adalah satu-satunya Alkitab yang mungkin dibaca oleh rekan kerjamu, oleh anak-anakmu sebelum mereka membuka Alkitab yang sesungguhnya dalam setiap hidup mereka. Jika para rumah tangga, para suami, para istri, atau keluarga-keluarga itu gagal menampilkan Kristus di dalam rumah, saudara, maka kesaksian kita di luar rumah adalah kepalsuan. Ya, kalau ada orang-orang yang bercerai, makanya Bapak Ibu Saudari, kadang saya merenung juga Bapak Ibu Saudari, kenapa hamba-hamba Tuhan itu ada yang bercerai, lalu kemudian dia bisa berkhotbah dalam setiap hidupannya, bukan menghakimi pendeta-pendeta yang bercerai dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu, tetapi seharusnya ada standar. Bapak Ibu Saudari, bagaimana kalian mau menampilkan Kristus di luar rumah saudara, sedangkan di dalam rumah saudara sudah mengalami kandasnya pernikahan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Itulah kesaksian yang nyata. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Kan katanya sekarang tuh ada tuh, ya katanya ada pendeta, Bapak Ibu Saudari, dia bahagia terhadap pernikahan keduanya. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan pernikahan pertamamu? Bapak Ibu Saudari, bagaimana kesaksianmu terhadap pernikahan pertamamu? Apakah engkau dan saya akan mengajar, oh berarti kalau menikah dia menikah ke yang kedua kali dan dia bahagia, berarti secara tidak langsung Bapak Ibu Saudari sedang mengajarkan kepada umat itu, salah dong seperti saya udah nikah 2 kali, yang kedua bahagia. Ya boleh dong, berarti pernikahan yang pertama gagal, kalian ceraikan suami atau istri kalian, nanti bisa bahagia dengan pernikahan yang kedua. Seolah-olah kita sedang mau mengajarkan seperti itu. Saudara, ingat baik-baik, jika kita gagal menampilkan Kristus di dalam rumah, maka kesaksian kita di luar rumah itu adalah kepalsuan. Ya, itu adalah kepalsuan. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari saat kita terjadi pertengkaran di dalam keluarga-keluarga kita, berhentilah menuntut hakmu. Mulailah praktekkan Injil. Bagi suami, ini berarti saudara menurunkan ego saudara. Meminta maaflah terlebih dahulu, meskipun saudara merasa benar. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ingat rumus dalam rumah tangga. Yang pertama, wanita itu tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Yang kedua, balik lagi kepada poin pertama Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, kita para suami perlu belajar menurunkan ego. Kita perlu meminta maaf terlebih dahulu, meskipun kita terasa benar. Saudara belajar meniru Kristus yang mengambil inisiatif untuk rekonsiliasi di dalam setiap kehidupan keluarga-keluargamu. Sedangkan bagi istri, saudara, ini berarti saudara menahan kata-kata yang tajam ya kepada suamimu. Saudara menahan kata-kata yang merendahkan harga diri suamimu. Saudara memilih membangun suamimu dengan kata-kata pujian dan penuh hormat terhadap suamimu. Amin para istri. Jadi jangan sampai saudara mudah untuk apa? Untuk memberikan kata-kata yang tajam, yang melemahkan, yang merendahkan diri harga diri suamimu. Yuk kalau saudara pernah demikian, ya sebagai istri bertobat. Apa Bapak Ibu Saudari? Bertobat. Ya, jadi itu yang perlu saudara belajar, baik suami dan istri pada bagian yang pertama ini. Daripada saudara menuntut pasanganmu menjadi sempurna sesuai standarmu, belajarlah untuk menerima kerapuhan suamimu, untuk menerima kerapuhan istrimu, sebagaimana Kristus menerima keterbatasan kita semua. Ada amin? Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Biasakan belajar mengucapkan terima kasih kepada pasangan kita untuk hal-hal yang kecil yang mungkin dianggap biasa. Misalkan Bapak Ibu Saudari, suamimu sudah berjerih payah mencari nafkah, ucapkan terima kasih kepada suamimu. Atau bagi suami, kau melihat istrimu sudah lelah mengurus rumah tangga, anak-anakmu diurus oleh istrimu, saudara ucapkan terima kasih kepada istrimu. Ya, coba kalau saudara bayar pembantu, Bapak Ibu Saudari, berapa juta? Ya,
Apalagi kalau punya 3 anak, 4 anak, 5 anak, Bapak Ibu Saudari. Saudara bayangkan itu. Belum nyuci pakaiannya, belum rapin rumahnya, belum mendidik anaknya. Berapa guru yang harus saudara bayar untuk mendidik anak-anak saudara? Makanya ucapkanlah terima kasih kepada istrimu. Ya Bapak Ibu Saudari. Wah, tapi kan itu kodratnya Pak Pendeta. Ya walaupun itu kodratnya Bapak Ibu Saudari, biasakan mengucapkan terima kasih terhadap hal-hal yang kecil ini yang dianggap biasa Bapak Ibu Saudari. Sehingga Bapak Ibu Saudari, ketika engkau mengucapkan terima kasih kepada pasanganmu, itu ada kekuatan ekstra dalam diri pasanganmu. Untuk apa? Untuk berkorban lebih lagi buat rumah tangganya. Bapak Ibu, ayo ubahlah ekspektasi kita menjadi apresiasi kepada setiap pasangan kita semua. Yang setuju, katakan amin. Ya, mari sama-sama renungkan hal ini dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Saudara-saudari dimanapun kalian berada, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudari, inilah yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, kita belajar untuk menetapkan komitmen di dalam setiap kehidupan kita semua. Bahwa saudara, ada pengabdian di dalam keluarga kita. Kemana keluarga kita harus mengabdi? Yosua pasal 24 ayat 15. Bapak Ibu Saudari, saudara, kita baca Yosua pasal 24 ya ayat 15 di dalam setiap kehidupan kita semua. Dikatakan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi kata Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari seorang pemimpin besar yang bernama Yosua ini. Saudara, di akhir Bapak Ibu Saudari masa kepemimpinan Musa itu, atau di akhir maksud saya masa hidupnya Bapak Ibu Saudari, Yosua itu dia mengumpulkan seluruh bangsa Israel. Dia memberikan sebuah proklamasi di dalam setiap kehidupan bangsa tersebut. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, maka pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi Yosua mengatakan demikian, aku dan sisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kata beribadah dalam bahasa aslinya adalah abad. Abad itu tidak hanya berarti saudara menyanyi di dalam bait Allah selama 2 jam di hari Minggu, tidak Bapak Ibu Saudara. Saudara, kata abad itu berarti Bapak Ibu Saudari, kata ibadah atau diambil dari bahasa Ibrani abad itu berarti mengabdi. Saudara, kata beribadah itu berarti bekerja untuk atau melayani sebagai hamba. Saudara, Yosua tidak mengatakan saya secara pribadi akan melayani Tuhan. Terserah sih istri saya mau melayani Tuhan atau enggak. Terserah anak-anak saya nanti mau cari Tuhannya siapa, terserah mereka saja. Saudara, Yosua tidak mengatakan seperti itu. Tetapi Yosua mengambil kemudi spiritual di dalam rumah tangganya dan berkata, aku dan seisi rumahku, istriku, anak-anakku, pelayan-pelayanku, kami semua satu paket untuk mengabdi kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Satu paket mengabdi kepada Tuhan. Ya, jangan Bapak Ibu Saudari, biarin aja lah, yang penting saya ke gereja, saya cari Tuhan, ya, istri saya mah biarin aja. Suami saya mah biarin aja, bodoh amat dia mau ngelakuin apa. Anak-anak saya mau cari Tuhannya siapa, ya terserah mereka lah, nanti ngapain, urusan mereka lah itu. Karena kan iman masing-masing. Bapak Ibu Saudari, gak boleh seperti itu. Ya, mari kita sama-sama belajar hal ini. Bapak Ibu, di tengah-tengah budaya ya modern hari-hari ini yang menawarkan ilah-ilah zaman sekuler ini, menawarkan Allah-Allah yang palsu. Entah itu lewat gadget, entah itu lewat materialisme, entah itu lewat status maupun kenyamanan di dalam setiap kehidupan kita semua. Di manakah posisi rumah tangga kita? Di manakah posisi keluarga kita? Saudara, apakah rumah kita menjadi bait Allah yang kudus, atau sekedar hotel tempat singgah untuk tidur setelah mencari uang, lalu kemudian masing-masing si suami menghadap sana, si istri menghadap sana? Bapak Ibu Saudari, saudara, mari sama-sama kita renungkan, tetapkanlah komitmenmu. Kemana keluargamu dan keluargaku akan mengabdi. Dan belajarlah dari Yosua. Doa saya Bapak Saudari, supaya saudara tahu pengabdianmu, ya saudara persembahkan kepada Tuhan.
Jadi kalau kita belajar konteks proklamasi Yosua itu terjadi pada saat itu di satu wilayah yang bernama Sikem. Saudara, tempat itu penuh tentunya dengan memori bagi bangsa Israel. Ya, bagaimana secara teologis penyertaan Tuhan itu nyata bagi setiap kehidupan orang-orang Israel di Sikem itu. Dan pada saat itu di Sikem, Yosua memberikan tantangan itu. Setelah bangsa itu menikmati kenyamanan di tanah Kanaan, mereka sudah berhasil merebut tanah tersebut. Saudara, orang-orang Israel pada saat itu sudah menikmati kenyamanan di tanah Kanaan itu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, mengapa Yosua memberikan tantangan ini? Ya, karena kenyamanan itu seringkali melahirkan amnesia spiritual. Saudara tahu, kenyamanan di dalam setiap kehidupan manusia seringkali melahirkan amnesia, lupa akan kehidupan rohani dari bangsa tersebut. Bahkan kita juga seringkali lupa, seringkali kenyamanan membuat kita lupa diri. Amnesia spiritual. Kita lupa siapa yang memberikan kenyamanan itu. Saudara yang terkasih, tadi kita belajar kata ibadat tadi abad. Ya, berarti secara Bapak Ibu Saudari pengertian, saudara diingatkan untuk menjadi hamba yang terikat seharusnya. Yosua menyadari ancaman sinkretisme pada saat itu. Saudara, bangsa itu menyembah ilah-ilah yang lain di dalam setiap kehidupan mereka. Karena mereka, Bapak Ibu Saudari, mereka tidak menghabisi orang-orang di tanah Kanaan pada saat itu. Ya, Bapak Ibu Saudari, tetapi mereka hidup juga secara bersama-sama. Mungkin juga, saudara, agama yang diyakini oleh orang-orang tanah Kanaan itu membuat bangsa Israel jadi bercampur baur dengan agama mereka. Saudara, Yosua itu menyadari ancaman sinkretisme ini. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi dia mengingatkan supaya bangsa itu menyembah Tuhan yang benar. Ya, bukan menyembah dewa-dewa kesuburan Kanaan. Bukan menyembah Baal. Bukan menyembah Asyera, Bapak Ibu Saudari. Ya, di hari Minggu nanti menyembah Tuhan. Tapi ternyata di hari biasa, saudara, mereka menyembah ya dewa kesuburan tadi, Bapak Ibu Saudari. Ada Baal, ada Asyera. Ya, di hari-hari biasa demi kelancaran ekonomi mereka dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu, Yosua mengambil posisi sebagai spiritual peacemaker. Saudara, dialah penentu ya atau penentu detak jantung rohani bagi kehidupan keluarganya. Sebagai kepala keluarga dia sadar bahwa dia harus bertanggung jawab atas arah keselamatan seluruh isi rumahnya di hadapan Allah. Maka orang tua, saudara, walaupun kita hidup di Indonesia ataupun dimanapun, yang membebaskan anak-anak itu untuk beribadah kepada apa yang mereka yakini. Tetapi bagi orang-orang tua Kristen, saudara, bukan kita nggak mau membebaskan, tetapi karena kita tahu, saudara, kebebasan itu sudah kita temukan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang kita mau bagikan kepada anak-anak kita. Itulah yang mau kita wariskan. Kita bertanggung jawab atas keselamatan atau atas arah keselamatan seluruh isi rumah kita di hadapan Allah. Makanya dari kecil anak-anak kita didik. Jangan nanti pas udah punya dompet isinya tebel, saudara, baru saudara didik. Itu udah sulit, Pak, Bu. Apalagi kalau sudah punya isi yang tebel di dompet itu. Maka Bapak Ibu Saudara, dari sebelum ya mereka, dari masa kecil mereka, remaja mereka, kuliah mereka, didik terus. Supaya Bapak Ibu Saudara, dari keselamatan di dalam Yesus itu menjadi milik yang pasti bagi anak-anakmu. Karena kamu yang bertanggung jawab atas arah keselamatan seluruh isi rumahmu. Ya, jangan melepaskan, ya biarin aja lah nanti dia agama apa saja. Nah, tergantung dia sajalah nanti. Ya Bapak Ibu Saudara, itu namanya orang tua yang bodoh. Itu namanya papa yang bodoh, mama yang bodoh. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena saudara tahu, saudara seharusnya sudah mendapatkan juru selamat itu. Masalahnya saudara dan saya tidak menganggap bahwa keselamatan Yesus itu atau keselamatan di dalam Yesus itu yaitu penting atau sebagai mutiara yang saudara sudah dapatkan. Masalahnya saudara seperti itu. Jadi membuat keselamatan itu seolah-olah biasa saja. Saudara, mari kita belajar. Komitmen rohani tidak bisa terjadi secara otomatis. Ya, kita tidak bisa mengharapkan anak-anak kita mengasihi Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Jika mereka melihat orang tuanya mengabaikan Tuhan demi mengejar harta maupun status sosial kita semua. Jadi anak-anak kita itu, saudara, mereka mengharapkan keteladanan di dalam setiap hidup kita semua.
Ya, mereka mengharapkan keteladanan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bagaimana saudara dan saya mengharapkan anak-anak saudara mengasihi Tuhan, padahal mereka tidak pernah melihat orang tuanya. Saudara mengingatkan mereka kepada hal-hal rohani. Saudara, orang tua mereka mengabaikan Tuhan demi mengejar status-status dalam hidup mereka. Ya, boro-boro hari Minggu diajak untuk ibadah, dia sendiri sebagai orang tua malas untuk beribadah. Saudara, bagaimana anak-anak kita bisa mengenal Tuhan? Karena saudara sendiri tidak memberikan keteladanan. Maka mari kita belajar mengabdi kepada Tuhan. Belajarlah mengabdi kepada Tuhan, berarti ketika saudara mengabdi kepada Tuhan, saudara tetapkan batasan yang tegas terhadap nilai-nilai di dalam rumah tanggamu, kepada pasanganmu, kepada anak-anakmu. Berikan nilai-nilai yang tegas. Rumah tangga kita harus memiliki identitas spiritual yang jelas. Kita harus mau dikemudikan oleh firman Allah yang bersumber pada Alkitab, bukan kepada kitab yang lain. Ya, itu bagi kita yang percaya kepada Kristus, harus kita menjadikan referensi satu-satunya adalah Alkitab. Kita nggak perlu kitab yang lain, Bapak Ibu Saudara. Bukan kita sombong, bukan kita tidak mau belajar kitab yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudari, karena saudara sudah menemukan bahwa sumber yang sejati itu ada di dalam Alkitab. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi nilai-nilai rumah tangga kita bangun di dalam Alkitab yang kita yakini di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap hidup saudara. Maka rumah tangga sekali lagi harus memiliki identitas spiritual yang jelas. Pastikan setiap anak-anakmu berdoa setiap hari sebelum mereka keluar rumah. Pastikan anak-anakmu, pasanganmu setiap hari Minggu ke gereja. Pastikan Bapak Ibu Saudari, ya, mereka semua dikemudikan oleh firman Allah, bukan oleh media sosial, ya, bukan oleh tuntutan gaya hidup yang konsumtif dalam setiap hidup mereka. Pastikan dalam setiap hidup saudara. Maka Bapak Ibu Saudari, mari komitmen-komitmen ini itu akan diuji ketika nanti ada jadwal les anakmu, jadwal hobi mereka, atau urusan bisnismu, nanti mulai menggeser waktu ibadah bersama-sama. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti akan ada ujian-ujiannya. Saudara, ketika ada ujiannya ini, beranilah mengatakan tidak pada dunia. Maaf, hobimu harus kau tunda. Saat ini kita harus beribadah, kita harus ke gereja, kita harus berdoa pagi. Kamu jangan pergi dulu, kita doa dulu. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, orang tua itu harus tulus, harus berani berkata kepada anak, nak, nilai akademismu itu penting loh. Tetapi pengenalanmu akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada sekedar nilai akademismu. Kita tidak akan mengorbankan ibadah demi nilai ujianmu yang tinggi. Karena kamu harus les ke sana kemari dan lain sebagainya. Ya, memang nilai itu penting dalam akademis. Tetapi pengenalan akan Tuhan jauh lebih penting. Nah, memang kamu kerja itu bagus, tapi jangan sampai hari Minggu kamu tidak ke gereja. Saudara, kitalah yang melatih anak-anak kita. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga Bapak Ibu Saudari, anak-anak kita ketika mereka tidak berdoa setiap hari, ketika mereka tidak ada ibadah setiap hari Minggu, saudara, ada kegalauan dalam hati mereka. Dan mereka memilih, pokoknya hari Minggu saya mau mencari Tuhan. Apapun yang terjadi, saya nggak mau lembur, saya mau cari Tuhan. Ya, karena orang tuanya sudah melatih seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga anak-anak kita pun berani berkata tidak pada dunia ini. Saudara, mari kita adakan waktu evaluasi berdua, suami dan istri. Tanyakan kepada pasanganmu, apakah atmosfer di dalam rumah kita itu lebih sering diisi oleh keluhan-keluhan, atau oleh gosip, oleh amarah, atau atmosfer di dalam rumah tangga kita itu lebih sering diisi oleh ucapan syukur dan doa. Saudara, adakan waktu evaluasi bersama dengan pasanganmu. Saudara bisa tanya apa yang paling sering saudara diskusikan, ya, di ruang keluarga saudara, di meja makanmu. Apakah soal uang? Apakah soal ambisi pribadi? Atau soal kebaikan-kebaikan Tuhan? Perkenanan-perkenanan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Mana yang sering kali kalian diskusikan dalam setiap hidup saudara dan saya? Nilai yang kedua, saya mau mengajak setiap hidup saudara, mari milikilah komitmen. Abdikanlah keluargamu
kepada Tuhan. Sama seperti Yosua mengabdikan keluarganya kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ingat ya, pada kesempatan pagi hari ini saya sedang mengajak setiap hidup saudara ada panggilan mulia dalam sebuah pernikahan. Ya Bapak Ibu Saudari, yang pertama tadi saudara sudah diingatkan, di dalam setiap hidup saudara pernikahan itu adalah desain Allah untuk menampilkan Injil. Yang kedua, saudara diingatkan tetapkanlah komitmen. Ya, abdikanlah keluargamu kepada Tuhan. Ya, tentunya Yesus Kristus yang kita percayai. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dalam setiap hidup kita semua. Praktekkanlah melayani Tuhan dari dalam rumah. Kisah Para Rasul 18, Bapak Ibu Saudari, ayat yang kedua sampai 3. Yuk kita buka dulu Alkitab kita semua. Kisah Para Rasul 18 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan ya. Kisah Para Rasul 18 ayat 2 sampai 3. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, dia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Lalu kemudian di ayat yang ke-26, ya, Kisah Para Rasul 18, kita lompat di ayat yang ke-26. Ya Bapak Ibu Saudari. Dikatakan demikian. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawanya dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin ada yang berpikir, pendeta, bagaimana caranya keluarga kami melayani Tuhan? Kami ini bukan pendeta, kami ini bukan penginjil, kami bukan penginjil full time dalam setiap kehidupan kami. Saudara, Alkitab mencatat sepasang suami istri yang luar biasa di dalam Janjian Baru. Namanya adalah Aquila dan Priscilla. Saudara, mereka adalah pembuat tenda, atau pembuat tenda itu zaman sekarang itu wira swasta, ya, pengusaha, pebisnis di dalam setiap hidup mereka. Namun Bapak Ibu Saudari, mari kita lihat bagaimana rumah tangga mereka menjadi alat bagi kerajaan Allah. Bagaimana rumah tangga mereka menyertai pekerjaan Tuhan lewat Rasul Paulus. Saudara, yang pertama, mereka membuka rumah mereka untuk komunitas. Itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ketiga. Saudara, Aquila dan Priscilla ini menampung Paulus, menjadikan rumah mereka sebagai markas misi. Jadi saudara, inilah yang pertama. Bagaimana rumah tangga Aquila dan Priscilla menjadi alat bagi kerajaan Allah. Mereka membuka rumah mereka untuk komunitas. Mereka membuka rumah mereka sebagai markas misi di dalam setiap hidup mereka. Yang kedua, saudara, bagaimana rumah tangga Aquila dan Priscilla menjadi alat bagi kerajaan Allah. Saudara, ada mentoring rohani di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 26 tadi yang kita baca. Saudara, ketika mereka mendengar seorang yang bernama Apolos pada saat itu, ada seorang pengkhotbah yang muda, yang hebat, mungkin ganteng kali ya Bapak Ibu Saudari, Apolos itu. Tetapi pemahamannya si Apolos itu belum lengkap. Saudara, ketika Aquila dan Priscilla dia melihat Apolos itu, pengkhotbah muda itu, tetapi pemahamannya belum lengkap, saudara, mereka tidak mengkritiknya di depan umum. Mereka tidak mendebatnya di depan umum, tidak seperti sekarang ya. Ada juga tuh ya Bapak Ibu Saudara dari penginjil muda di media sosial yang mungkin dikenal oleh orang-orang, lalu kemudian mendebat setiap senior-senior mereka di atas. Mendebat setiap pendeta-pendeta senior Bapak Ibu Saudari. Padahal pendeta-pendeta senior itu pun saudara Tuhan pakai di zamannya. Ya, seperti tidak ada etika saja. Menurut saya pribadi seperti tidak ada etika Bapak Ibu Saudari. Kamu kan masih muda, ya, kamu pun perlu belajar dalam setiap hidupmu. Jangan serang ini, mengatakan mereka semua seperti sesat, hanya kamu yang benar dalam setiap hidupanmu. Saudara, belajarlah seperti Apolos. Atau belajarlah juga seperti Aquila dan Priscilla. Walaupun pemahaman Apolos itu belum lengkap, tetapi mereka tidak mengkritik di depan umum. Mereka membawa Apolos itu ke rumah mereka.
dan memuridkannya dengan kasih. Jangan lupa, saudara, kalau ada sesuatu yang kurang pas, ya saudara, dengan pengajaran orang ini orang itu, saudara ajak makan bareng-bareng. Boleh nggak ngobrol? Aku pengen makan bareng sama kamu. Mungkin aku bisa belajar dari kamu atau kamu mungkin bisa belajar dari aku. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo ada mentoring rohani dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, melayani Tuhan sebagai keluarga tidak selalu berarti semua anggota keluarga harus berdiri di mimbar gereja. Semua anggota keluarga harus ada di dalam gereja. Tidak berarti seperti itu untuk melayani di mimbar gereja, maksud saya ya. Saudara, melayani Tuhan itu dimulai ketika rumah kita menjadi tempat di mana hadirat Tuhan turun. Hadirat Tuhan itu tinggal dan sesama kita diberkati oleh karena kehadiran saudara di wilayah saudara masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, itulah bagaimana Aquila dan Priscilla mereka membuka rumah mereka untuk komunitas sebagai markas misi di dalam setiap hidup mereka. Yang kedua, saudara, mereka belajar mentoring rohani dalam setiap hidup mereka. Saudara, itulah yang kita juga belajar lakukan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, ini yang ketiga. Kita mempraktekkan melayani Tuhan dari dalam rumah kita semua. Saudara, Priscilla dan Aquila itu adalah potret dari marketplace ministry. Pelayanan di dunia bisnis, pelayanan di dunia kerja. Saudara, nama mereka disebut beberapa kali di dalam perjanjian baru. Dan menariknya, saudara, ada 4 kali penyebutan nama Priscilla atau sang istri itu ditulis lebih dahulu daripada Aquila. Ya Bapak Ibu Saudari, ini mengindikasikan apa? Ini mengindikasikan ada kemitraan rohani yang luar biasa, yang seimbang. Mereka melayani bukan sebagai individu, tetapi mereka melayani sebagai satu unit pelayanan, satu unit kesatuan antara Priscilla dan Aquila. Jadi ketika mereka membawa Apolos ke rumah mereka, saudara, mereka menerimanya dengan kehangatan yang tulus. Mereka tidak hanya mengoreksi teologinya secara akademis, tetapi mereka juga memperlihatkan Bapak Ibu Saudari keramahan Injil melalui setiap kehidupan rumah tangga mereka kepada Apolos yang muda itu. Ya, biasanya kan orang muda kan berapi-api, Bapak Ibu Saudari, dia hajar sana, dia hajar sini. Ya, tetapi kalau kita yang sudah dewasa dalam setiap kehidupan iman, saudara, kita memperlihatkan keramahan Injil dalam setiap kehidupan orang-orang yang mau bertemu dengan kita. Saudara, baik si Aquila, baik juga Bapak Ibu Saudari si Priscilla itu, mereka membuat ruang atau membuka ruang, ya Bapak Ibu Saudari, pribadi mereka terhadap Apolos itu. Mereka membuka meja makan dan ruang tamu mereka. Mereka menjadi Bapak Ibu Saudari guru, mentor atau dosen. Ya, mereka memuridkan bagi seorang hamba Tuhan yang muda itu yang bernama Apolos. Maka Bapak Ibu Saudari, rumah kita bukanlah sebuah benteng isolasi. Jangan mengisolasi diri dalam rumah saudara untuk menikmati kenyamanan egoismu secara sendiri, melainkan jadikan rumahmu sebagai pangkalan misi. Amin. Jadikan rumah saudara sebagai pangkalan misi. Gak apa-apa orang ibadah dalam rumahmu. Ya Bapak Ibu Saudari, gereja membuat komsel di dalam keluarga saudara, mau berdoa di dalam rumah saudara, gak apa-apa saudara, jadikan itu pangkalan misi saudara. Jadikan kursi-kursi di rumahmu saudara, jadikan makanan di meja makanmu dan halaman rumahmu sebagai aset kerajaan Allah yang dititipkan kepadamu, kepada engkau. Ya, termasuk materi yang kau punya itu dititipkan Allah kepada kita semua. Saudara, untuk menjadi pangkalan misi supaya kerajaan Allah itu boleh semakin dikenal oleh sesamamu dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, melayani Tuhan itu tidak selalu membutuhkan jubah pendeta. Ya, saya ini jarang mengenakan jubah pendeta Bapak Ibu Saudari. Saya ini hanya mengenakan jas ketika di hari Minggu Bapak Ibu Saudari. Bukan berarti saya nggak mau pakai baju yang lain, tetapi Bapak Ibu Saudari, biasanya kan jas itu kebesaran bagi pendeta ya, maksudnya ya, pokoknya harus pakai jas lah kalau hari Minggu. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau di hari biasa saya nggak pakai jas, biasa saja Bapak Ibu Saudari. Ya kadang pakai baju seperti ini, kadang pakai kaos, ya kadang pakai jaket Bapak Ibu Saudari. Saudara, melayani Tuhan tidak selalu membutuhkan jubah pendeta, tetapi melayani Tuhan itu membutuhkan pintu rumah yang terbuka bagi mereka yang kesepian.
dari yang dikasih Tuhan membutuhkan rumah yang terbuka sekali lagi bagi mereka yang kesepian, bagi mereka yang sedang patah hati, bagi mereka yang sedang membutuhkan jamahan kasih Kristus. Belajarlah membuka rumahmu kepada setiap mereka. Saudara, ketika rumahmu, ketika keluargamu menjadi berkat bagi orang lain, maka di sanalah fungsi gereja yang sesungguhnya sedang terjadi. Amin. Di sanalah fungsi gereja yang sesungguhnya sedang terjadi. Saudara menghadirkan kasih Kristus kepada mereka yang membutuhkan. Itulah sebenarnya fungsi daripada gereja. Ya, bukan hanya mengumpulkan umat. Saudara, kita mengutus mereka ke dunia mereka untuk menjadi berkat. Supaya lewat setiap hidup mereka, nama Yesus Kristus yang kita sembah itu, saudara, dipermuliakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Maka mari praktekkan hal ini dalam setiap hidup saudara. Praktekkan, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita. Ya, undanglah sesekali anak-anak jalanan dalam hidup saudara. Undanglah sesekali anak-anak kos yang merantau. Kalau dulu, saudara, saya pernah mengingat ada seorang hamba Tuhan di Jepang, ya Bapak Ibu Saudari, atau di US, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi mereka itu punya pelayanan yang setiap bulannya mengundang mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah ya di kota mereka atau di negara tersebut. Mereka mengundang Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi pendeta ini memberikan makan, ya sama-sama berfellowship, mengundang setiap anak-anak kos itu yang sedang merantau. Ya, sesekali undang Bapak Ibu Saudari. Di tengah-tengah keluarga saudara juga demikian, undang. Kalau memang ada anak-anak kos yang sedang merantau. Kalau mungkin ada janda-janda di gereja, undang untuk makan sesekali. Saudara, mungkin ada teman anakmu yang mungkin broken home ya di dalam setiap kehidupan mereka, undang untuk makan malam bersama di dalam rumah saudara. Jangan hanya berfokus pada kemewahan menu makanannya, tetapi Bapak Ibu Saudari, fokuslah kepada ketulusan dalam penerimaan saudara kepada mereka semua. Saudara, doakan mereka dengan tulus sebelum makan, ya. Dan nanti saudara juga doakan supaya mereka memiliki telinga yang siap, ya Bapak Ibu Saudari, mendengar setiap testimoni saudara. Atau saudara memiliki juga telinga yang siap mendengarkan cerita-cerita mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Inilah pentingnya hubungan suami dan istri. Sebelum melayani di luar, suami dan istri juga harus belajar menjadi prayer partner. Menjadi mitra doa yang utama. Jadi setiap malam sebelum tidur, saudara letakkan tangan saudara di atas kepala pasangan saudara. Doakan ya mereka semua. Mungkin ada beban kerjanya, mungkin ada pergumulan emosionalnya. Doakan. Mintalah Tuhan memakai pernikahan kalian berdua untuk menyembuhkan orang-orang di sekitar yang sedang terluka. Amin Bapak Ibu Saudari, ayo lakukan ini dalam setiap hidup saudara. Miliki kemitraan yang baik dalam doa, ya khususnya suami istri dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, itulah 3 hal yang saya ingatkan. Dan yang ketiga, praktekkan melayani Tuhan mulai dari dalam rumah saudara. Lalu saudara yang terkasih, bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran ini dalam realitas kehidupan sehari-hari? Ada 3 langkah konkret yang kita mulai bangun dalam setiap hidup kita semua. Ya, saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, mari bangunlah mesbah keluarga atau family altar dalam hidup saudara. Kita tidak bisa melayani Tuhan di luar. Kita tidak menyembah Tuhan di dalam rumah. Maka luangkan waktu khusus. Tidak perlu lama-lama, cukup waktu 10 menit, 15 menit sehari, atau mungkin beberapa kali seminggu dalam setiap hidup saudara, ya bersama keluarga saudara. Duduk bersama pasanganmu, duduk bersama dengan anak-anak. Baca 1 pasal firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian setelah saudara membaca 1 pasal, Bapak Ibu praktekkan firman Tuhan itu. Saling doakan kalian. Ya, dengarkan hati satu sama lain. Ada testimoni nggak kak, abang, koko, ya, kakak, adik, ada testimoni nggak? Ayo silakan. Berapa menit kamu kesaksian? Apa yang kamu mau sampaikan? Ya, dengarkan isi hati satu sama lain Bapak Ibu Saudari. Ingat ya, Papa adalah imam di dalam rumah tangga. Jangan serahkan tugas rohani anak-anak hanya kepada guru-guru sekolah minggu. Ya, kepada guru-guru di sekolah mereka. Atau hanya kepada mamanya. Papa itu adalah imam. Tapi Pak Pendeta, kalau papanya
Ya begitu deh Pak Pendeta, pokoknya papanya begitu. Maksudnya nggak benar, nggak takut Tuhan dan lain sebagainya. Ya saudaralah mamanya. Untuk apa? Saudara ambil tanggung jawab papa itu. Ya Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Ambil tanggung jawab papa itu kepada anak-anakmu, ingatkan anak-anakmu ya untuk mengambil bagian ini. Bangun mesbah keluarga saudara. Kalau memang suami saudara atau pasanganmu belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudaralah yang mengambil bagian untuk melakukan hal ini. Ya, untuk membangun mesbah keluarga. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, langkah konkret yang harus kita bangun mulai saat hari ini. Selain saudara bangun mesbah keluarga saudara bersama pasangan. Yang kedua, saudara kelolalah keuangan dan sumber daya untuk kerajaan Allah. Rumah tangga Kristen yang mengabdi kepada Tuhan itu, saudara maka akan melihat dompet mereka dengan kacamata bahwa saudara adalah pengelola. Saudara adalah stewardship. Ya, uang kita bukan milik kita, itu milik Tuhan. Maka saudara kita belajar apakah kita sudah setia dalam persembahan-persembahan kita. Apakah kita sudah setia dalam persepuluhan. Ingat ya, kalau saya ngomongin persepuluhan, persembahan, apapun itu namanya, jangan terjebak kepada perdebatannya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ada nilai dari setiap persembahan-persembahan yang diajarkan lewat firman Tuhan itu. Ada nilai. Dan nilai dari setiap persembahan-persembahan itu supaya saudara diajak untuk bermurah hati. Ya, kalau saya pusing liatin perdebatan Bapak Ibu Saudari, boleh nggak sih persepuluhan nggak berlaku, yang satu bilang boleh, yang satu bilang nggak boleh. Saya nggak mau pusing dengan setiap istilah-istilah itu. Tetapi yang saya tahu dari setiap persembahan, dari setiap persepuluhan yang kita berikan kepada Tuhan, ada nilai di mana saudara dan saya hanya menjadi pengelola. Itu pertama. Yang kedua, saudara, kita diajak untuk bermurah hati. Supaya saudara nggak pelit dalam hidup saudara. Ada orang-orang yang perlu kalian banyak tolong. Tetapi saudara mungkin saudara abai. Nah, saya ingatkan, ayo bermurah hati. Ya, seperti jangan sampai saudara sudah dihadirkan Lazarus setiap hari dalam rumah saudara. Saudara ketemu dengan orang-orang yang perlu pertolongan saudara, perlu bantuan saudara. Tetapi saudara tutup mata. Nanti saudara kita tahu orang-orang yang tutup mata itu, ya, saudara itu sampainya di mana nanti di kekekalan. Sama seperti orang kaya itu, ya, yang dia menangis. Bapak Abraham, coba kasih aku air. Di sini aku haus sekali. Ketika dia mati kan seperti itu. Karena dia abai. Ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam setiap kehidupannya. Maka jadilah orang-orang yang bermurah hati. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi kalau saudara ada di channel Pastor Deso, saudara nggak akan terjebak di dalam setiap boleh nggak sih memberi, boleh nggak sih begini, boleh nggak sih, nggak perlu terjebak dalam hal itu. Saudara, ayo kita kelola setiap hal itu, sumber daya itu untuk tujuan kerajaan Allah. Apakah mungkin ada anggaran dalam keluarga kita yang kita sengaja sisihkan untuk menolong orang miskin, untuk berbagi ke panti asuhan, untuk berbagi kepada mungkin juga ada panti jompo, ya, ada orang-orang yang punya Bapak Ibu Saudara dari rumah, bagaimana mereka menampung orang-orang yang punya gangguan mental. Ya, beberapa bulan lalu Bapak Ibu Saudari, kami berkunjung kepada setiap pelayanan-pelayanan demikian di daerah Bekasi kalau tidak salah. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi orang tersebut diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menangani setiap pasien-pasien Bapak Ibu Saudari yang secara mental itu terganggu. Nah, saudara bisa berbagi ke sana. Tolong setiap pelayanan tersebut, dukung misi dalam setiap hidup saudara. Saudara belajar memberkati pekerjaan Tuhan, belajar menyertai pekerjaan Tuhan. Ya, saya sudah ingatkan, tidak selalu ke gereja saudara, tidak selalu ke channel Pastor Deso. Tetapi kalau memang Roh Kudus menggerakkan saudara untuk ke gerejamu, silakan. Kalau memang saudara Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk mendukung selalu pelayanan di channel Pastor Deso, silakan Bapak Ibu Saudari. Tetapi saya sudah sampaikan, ya Bapak Ibu Saudari, dukunglah misi, tolonglah orang miskin, belajar memberkati dan menyertai pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, saudara, langkah konkret yang harus kita bangun selain tadi ya bangun mesbah keluarga. Yang kedua, saudara diingatkan, saudara kelolalah keuangan dan sumber daya untuk kerajaan Allah. Dan yang ketiga, layanilah Tuhan bersama-sama sebagai satu tim. Ya, saudara cari peluang pelayanan dimanapun saudara dan pasangan ada, bersama dengan anak-anakmu. Saudara bisa terlibat di sana, atau saudara menjadi penerima tamu di gereja bersama pasanganmu, ya sebagai usher. Saudara senyum dalam setiap hidup saudara. Ayo, nggak apa-apa.
Mungkin kalau gerejamu besar, saudara tukang parkirnya tidak ada, saudara yang jadi tukang parkirnya. Ayo Pak, di sini parkir ya Pak, pit. Gak apa-apa, nanti saudara salamin. Silakan Pak masuk, ya. Jadi terima tamu di gereja kalian. Ya saya mengingat Bapak Ibu Saudara yang dikasih itu waktu saya muda, ya ada orang kaya di satu gereja, ya. Pendetanya sampaikan, ini anak muda tersebut, ini papa mamanya kaya Bapak Ibu Saudara, sangat kaya. Tapi satu ketika dia mengadakan acara Bapak Ibu Saudara di gerejanya, dia terkaget-kaget melihat anak muda ini melayani di parkiran mobil Bapak Ibu Saudara. Padahal anak daripada orang kaya. Tetapi dia Bapak Ibu Saudara mendukung pelayanan hamba Tuhan ini. Ya dari situ dimulai Bapak Ibu Saudara untuk melayani orang-orang yang punya kendaraan. Pak parkir di sini. Padahal anak orang kaya Bapak Ibu Saudara. Saudara mari kita belajar membuka rumah kita untuk menjadi tempat persekutuan. Mungkin di wilayah saudara tidak ada orang atau gereja yang bisa membuka persekutuan, tetapi karena saudara dekat dengan tetangga, ya saudara tidak bermasalah dengan tetangga, akhirnya saudara rumah saudara bisa menjadi tempat persekutuan, komsel, di mana mungkin gerejamu membutuhkan hal itu. Terlibatlah Bapak Ibu Saudara dalam aksi-aksi sosial di gereja bersama anak-anakmu, ya ajarkan mereka sejak dini untuk mengulurkan tangan bagi yang membutuhkan. Jangan hanya diajar untuk menabung. Itu bagus, tetapi Bapak Ibu Saudari, belajar atau ajak mereka juga untuk mengulurkan tangan mereka bagi yang membutuhkan di dalam setiap hidup mereka semua. Amin. Ya, jadi yang ketiga saudara diingatkan, ayo kita layani Tuhan sebagai satu tim di dalam rumah tangga kita semua. Baik suami, baik istri, baik anak-anak. Saudara, kesimpulan yang saya mau sampaikan pada kesempatan saat hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pernikahan bukan sekedar tentang dokumen sipil. Pernikahan bukan sekedar pesta sehari yang mewah, di mana orang menghabiskan ratusan juta, miliaran untuk pernikahan yang mewah itu. Saudara, pernikahan adalah panggilan yang mulia. Di dalam rumah tangga kita semua, ada rencana keselamatan Allah yang sedang dinyatakan bagi setiap keluarga-keluarga. Jangan biarkan iblis menghancurkan rumah tanggamu melalui keegoisanmu, melalui kesibukanmu yang tanpa arah, yang gak habis-habisnya itu. Saudara, atau mungkin saudara abai secara rohani, saudara tidak berdoa setiap hari, saudara mengabaikan gereja setiap minggu. Bapak Ibu Saudari, saudara mari ambil kembali kemudi spiritual rumah tangga kalian semua. Jangan biarkan iblis menghancurkan rumah tangga kita semua. Mari, saudara, kita merenung sejenak. Di mana posisi rumah tangga kita hari ini? Jika selama ini rumah tangga kita penuh dengan konflik karena kita egois dan melupakan Tuhan, saudara, hari ini adalah hari pemulihan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Hari ini adalah hari pemulihan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mengundang para suami, para istri, keluarga-keluarga yang hadir hari ini. Maukah kita berdiri tegak seperti Yosua berkata di hadapan Tuhan, di hadapan dunia, dan di hadapan juga kuasa kegelapan itu. Saudara, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah, kami akan melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Saudara, mari biarlah firman ini, pesan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan saudara dimanapun kalian berada. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Surgawi, terima kasih Allah yang menciptakan pernikahan yang kudus. Kami tertunduk di hadapan-Mu hari ini. Kami menyadari betapa seringnya kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri dan mengabaikan panggilan-Mu yang mulia di dalam rumah tangga kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini rumah kami lebih sering diisi oleh amarah, oleh ego, oleh ambisi-ambisi duniawi kami daripada hadirat-Mu. Hari ini kami membawa hidup kami. Kami membawa Tuhan suami kami, istri kami, pasangan kami, anak-anak kami, setiap keluarga di tempat kami semua ke dalam mezbah-Mu. Aku berdoa ya Tuhan. Aku mohon curahkanlah minyak pengampunan, curahkanlah minyak pemulihan daripada-Mu. Jamah hati suami yang lelah, kuatkan hati istri yang mungkin sedang letih hari-hari ini. Tuhan, ikat hati anak-anak mereka dengan kasih-Mu yang mula-mula. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya hari ini kami menguduskan kembali rumah tangga kami. Kami serahkan Tuhan setiap kemudi dalam rumah kami ke dalam tangan-Mu. Jadikan rumah kami
sebagai pangkalan misimu, tempat di mana namamu ya Tuhan Yesus disembah. Terima kasih Tuhan, tempat di mana kasih-Mu dialirkan kepada sesama kami. Kami berdoa, biarlah Spirit Yosua juga membakar setiap kepala-kepala keluarga di tempat ini. Sehingga dengan iman kami berani berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah dan mengabdi dan melayani Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua. Tuhan, peganglah selalu tangan kami. Tuntunlah setiap langkah kami dan pakailah keluarga kami menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Demi nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Dan biarlah Engkau berkati setiap keluarga-keluarga yang telah hadir di channel Pastor Ndeso. Bapa, berkati suami kami, berkati istri kami, berkati anak-anak kami, berkati keluarga-keluarga kami, orang-orang yang kami kasih di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, hamba juga berdoa, pulihkanlah setiap rumah tangga yang telah retak, yang telah hancur. Pulihkan di dalam setiap hidup mereka, hubungan suami dan istri, hubungan orang tua bersama dengan anak-anak mereka. Pulihkanlah di dalam nama Yesus. Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih buat pesan-Mu hari ini. Biarlah Tuhan yang oleh memberkati kami semua dengan berkat jasmani, terlebih dengan berkat rohani. Karena kami percaya berkat rohani itu boleh menjadi berkat yang abadi, berkat yang kekal bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih sekali lagi buat kalian semua. Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara, dimanapun saudara berada. Ya Bapak Ibu saudari, kalau saudara terberkati, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, terima kasih dari Cirebon, dari Kalimantan Selatan, dari Sarawak Malaysia. Terima kasih teman-teman semua. Ya, saudara, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendukung segala pekerjaan Tuhan. Saudara sudah tap-tap layar, saudara sudah share channel ini, saudara sudah berbagi gift, saudara juga telah mendukung lewat persembahan-persembahan syukur, persembahan kasih, persembahan milik Tuhan, persembahan misi yang dibagikan selalu di channel Pastor Ndeso. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari. Ya, setiap persembahan Bapak Ibu Saudari, kolekte apapun namanya itu. Terima kasih buat dukungan-dukungan ataupun Bapak Ibu Saudari saudara yang menyertai segala pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Ndeso. Saya mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Bapak Ibu Saudari yang telah mendukung pekerjaan Tuhan ini setiap harinya, setiap periode waktunya, setiap bulannya. Terima kasih buat setiap persembahan dari biar itu boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ingat baik-baik, semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Baik itu waktu, talenta, bahkan nafas, setiap kehidupan kita semua itu adalah anugerah. Tapi pernahkah kita bertanya, sudahkah saudara dan saya mengembalikan milik Tuhan yang terbaik? Ketika saudara dan saya memiliki kemurahan hati, kita tidak sekedar memberi, melainkan kita belajar menjadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara sedang mencatatkan nama saudara, ya, ada sejarah keselamatan yang Tuhan kerjakan lewat setiap hidup saudara. Hari ini Tuhan mengetuk hati kita semuanya untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan dengan setia. Melalui persembahan syukur, persembahan kasih, persembahan milik Tuhan, persembahan misi, apapun nama persembahan itu, saudara, kita bisa membawa terang Injil kepada mereka yang masih hidup di dalam gelap. Mari Bapak Ibu kita menjawab panggilan ini dengan memberikan dengan tulus, dengan kerelaan hati dalam setiap hidup saudara. Berikanlah dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu di bio profil saya atau di profil TikTok saya di kiri atas. Saudara bisa klik di sana, nanti ada BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena. Bapak Ibu Saudari, nanti nomornya itu akan lengkap di sana ketika saudara mengklik di sana ya. Ada juga social bus ya bagi orang-orang luar negeri ya, Bapak Ibu Saudari dapat menggunakan social bus ya Bapak Ibu Saudari. Atau saudara punya metode ketiga, saudara mau mendukung channel Pastor Ndeso karena saudara lebih paham dari negara saudara untuk mendukung. Ya, seperti apa metode ketiga mungkin saudara lebih tahu loh daripada saya, silahkan. Tetapi yang jelas rekening BCA kami ada di bio profil, di TikTok maupun di deskripsi video Bapak Ibu Saudari di YouTube. Itu ada, saya kasih deskripsinya kalau saudara yang mau mendukung channel dengan memberikan persembahan. Saudara, ada 3 hal yang saudara, kalau saudara mau memberikan persembahan. Pertama, Bapak Ibu Saudari
saudara digelar oleh Roh Kudus, yaitu komando pertama kita. Yang kedua, saudara terberkati oleh karena pelayanan Pastor Deso setiapnya. Dan yang ketiga, saudara belajar bermurah hati sehingga saudara tidak ada spirit pikir, spirit pelit dalam setiap kehidupan kita semua. Kita jauhkan dalam setiap kehidupan kita semua. Dan itulah ya Bapak Ibu Saudari, milikilah salah satu dari ketiga hal yang tadi saya sampaikan ketika saudara sudah mendukung atau mau mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel ini. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih teman-teman semua yang dari Indonesia. God bless you. Ya, teman-teman semua ya dari manapun kalian berada. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan saya belum bisa jawab ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara mau pertanyaan-pertanyaan itu dijawab, jangan lupa saudara catat nomor WA saya ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa nanti catat nomor WA saya, nanti saudara bisa japri ya. Nanti nomor WA-nya sudah saya kasih tahu juga biasanya di video-video terakhir saya. Makanya tonton di YouTube nanti video-video terakhir, saudara save nomor WA saya. Nanti Bapak Ibu Saudari bisa chat secara pribadi, bisa masuk juga ke grup WA Pastor Deso Home kalau memang saudara rindu masuk ya. Jadi buat teman-teman semua, Tuhan memberkati. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Besok jangan lupa ada ibadah kita. Saudara, pagi hari jam 7 pagi dan sore hari jam 5 sore. Ya, ibadah minggu di channel Pastor Deso. Kalau jam 10 paginya kami ada ibadah offline ya Bapak Ibu Saudari di Kota Depok. Jadi buat kalian yang ada di Kota Depok Jawa Barat, saudara bisa jam 10 pagi setiap hari minggunya. Itu daerah namanya Depok Timur ya Saudari. Jadi wilayah Depok Timur, di sekitar situ ada nama gereja kami Bapak Ibu Saudari. Nah, saudara yang mau datang, saudara bisa chat nomor WA saya terlebih dahulu. Nanti saya akan berikan alamat lengkapnya buat Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk datang ibadah bersama-sama, rindu dilayani ya oleh Pastor Deso bersama Ibu Gembala. Puji Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat teman-teman semua dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Taiwan, dari China, dari Hong Kong, semua teman-teman semua yang hadir dari luar negeri juga Tuhan memberkati. Ya, di Indonesia juga Tuhan memberkati dari ujung Aceh sampai ujung Papua. God bless you buat kita semua. Sampai ketemu lagi. Bucing minta nomor WA-nya. Ya, nanti saya buka dulu. Nomor WA-nya ya. Catat ya Ibu ya. Sekali saja saya sampaikannya. Tapi kalau nanti saya kecepatan bisa di video YouTube yang terakhir seperti ini. Di sesi terakhir saudara cepetin itu di video YouTube. Nanti saya biasanya kasih nomor WA saya ya. Jadi kalau saya lupa untuk memberikan nomor ini, saudara bisa lihat di video YouTube saya yang terakhir ya. Nomornya bisa dicatat teman-teman semua yang mau masuk ke grup WA Pastor Deso Home, atau ada pergumulan doa khusus, atau Bapak Ibu Saudari, saudara rindu dibaptis, saudara rindu pokoknya mau curhat, mau apapun ya, nanti Bapak Ibu Saudari saya bersama istri yang akan melayani ya konseling seperti itu ya Bapak Ibu Saudari, entah penyakit, entah mungkin ada kuasa-kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Saudara jangan ragu menghubungi kami ya. Atau mungkin ada pergumulan yang serasa terlalu berat, saudara pikul sendirian, saudara boleh curhat ya di 0851 7529 2029. Oke, itu ya Bapak Ibu Saudari, puji Tuhan. Silahkan dicatat. Tuhan memberkati teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Thank you ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. God bless you. Saya mau undur diri. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, mendengarkan dari Kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye buat kita semua. God bless you ya. Haleluya.